Shalom, puji Tuhan. Hari ini sebentar kita akan diberkati firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa, memohon kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan hikmat, memberikan satu kemampuan supaya firman yang kita dengar boleh kita mengerti dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, malam hari ini kami sebentar akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pimpin kami di dalam kuat kuasa-Mu. Bagi kami yang saat ini mungkin mengalami kelemahan, Tuhan tolong. Berikanlah penghiburan, berikanlah kekuatan, supaya kami boleh bangkit kembali di dalam kuat kuasa-Mu. Demikian juga bagi kami yang saat ini mungkin kurang semangat, mulai kendu, Tuhan tolong. Berikanlah satu semangat di dalam kerohanian kami, supaya kerinduan kami untuk belajar firman-Mu boleh tetap ada dalam setiap hati kami. Karena sadarkan kami, berikan kami kesadaran bahwa hidup kami hanya bersandar kepada Engkau melalui kuasa firman-Mu, sehingga firman ini menjadi satu kebutuhan pokok di dalam kehidupan kami, boleh menjadi satu kerinduan selalu dalam hati kami. Oleh karena itu, persiapkanlah hati kami, berikanlah satu kekuatan untuk dapat berkonsentrasi, sehingga setiap firman yang akan kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi kami sendiri. Demikian juga hamba-Mu, di dalam segala kelemahan hamba-Mu, di dalam segala keberdosaan hamba-Mu memohon, berikanlah kekudusan kepada hamba-Mu, berikanlah kebijakan, hikmat, akal budi, kasih di dalam Engkau, sehingga saat hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu benar-benar menurut isi hati-Mu saja. Singkirkan jauh-jauh keegoan hamba-Mu, singkirkan jauh-jauh hal-hal yang akan menyuri kemuliaan-Mu, sehingga hamba-Mu saat menyampaikan hanya satu tujuan hamba-Mu, supaya berita firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, di mana sebentar lagi, nggak lama, gereja akan dibuka kembali, dan kita akan bersekutu bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan, sehingga wabah COVID ini tidak kembali terjadi seperti bulan 7 kemarin di Surabaya, sehingga tidak ada PPKM atau sampai lockdown atau apapun juga, pembatasan apapun, tetapi kami boleh kembali bisa berkumpul, tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga kita semua bisa merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam ibadah bersama nanti. Saya percaya pasti ada waktunya, tidak lama ini Tuhan akan memberikan satu kebebasan kepada kita kembali untuk dapat beribadah bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman, belajar firman bersama-sama seperti hari-hari yang lalu. Ini jadi kerinduan kita semuanya. Dan hari ini saya akan menyiapkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus
pasal 2. Dan sebelum kita baca firman Tuhan ini, saya merenungkan ya firman Tuhan ini. Setelah saya pelajari, saya renungkan ya betapa pentingnya ya, betapa luar biasanya belajar firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan seringkali di dalam kehidupan kita ini kita mengandalkan, di dalam kehidupan kita seringkali ngomong bahwa kita mengandalkan Tuhan. Saya masih ingat sekali orang tua saya, guru-guru saya ya, selalu mengajarkan bahwa sebelum mengerjakan segala sesuatu, hendaknya kita berdoa, mohon petunjuk kepada Tuhan. Setiap orang yang memiliki Tuhan di dalam dunia ini selalu berpegang kepada hal yang demikian. Setiap tindakan kita hendaknya kita memohon petunjuk daripada Dia. Tetapi di dalam praktek ya, di dalam praktek kehidupan kita jarang sekali hal ini kita terapkan ya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ini kita berjalan berdasarkan pengalaman kita ya, berdasarkan pengalaman, satu rutinitas di dalam kehidupan yang sudah kita jalani, dan melalui pengalaman-pengalaman itu yang kita andalkan. Bukan yang kita andalkan adalah kebenaran firman Tuhan, tetapi yang kita andalkan adalah pengalaman kita sendiri ataupun pengalaman-pengalaman orang yang bisa kita percaya. Padahal firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, hendaknya engkau melekat kepadaku, hendaknya engkau harus bersandar kepadaku. Itu bukan cuman hari-hari tertentu pada waktu kita di gereja ataupun pada waktu kita berdoa. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus, hendaknya engkau tetap melekat kepadaku, karena tanpa aku engkau akan tidak bisa hidup. Ini satu hal yang diajarkan kepada kita ya, yang berkata itu Tuhan Yesus secara langsung. Diajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas apapun juga harus kita bergantung sama Dia. Ini penting sekali. Tetapi karena manusia hidup ini selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, yaitu hikmat ya, hikmat yang ada dalam kehidupan kita ataupun pengalaman-pengalaman dan bermacam-macam ya, dalam kehidupan ini kita mengalami, dan itu menjadi sebuah metode untuk menghadapi kehidupan ini. Dan biasanya itu lebih dipakai daripada kebenaran firman Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama kali mungkin tidak mengerti, tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, sehingga menjadi satu kebingungan. Caranya bagaimana firman Tuhan ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya bisa rasakan hal ini karena rasanya lebih bagus, rasanya ya, lebih bagus kalau kita mengandalkan pengalaman, apalagi di bidang kerja, apalagi di bidang ya apapun juga, sampai dengan masalah hal-hal yang penting menyangkut misalkan sakit penyakit, bagaimana kita harus menghadapi diri kita sendiri atau orang-orang yang kita kasihi, bagaimana kita harus apa yang kita lakukan. Itu biasanya mengandalkan hikmat kita ya, atau hikmat dunia dan pengalaman-pengalaman orang-orang lain. Apakah itu salah? Di dalam bekerja pun kita mengandalkan pengalaman-pengalaman orang yang sudah sukses dan orang sekitar kita. Apakah itu salah? Saya jawab
tidak salah, tetapi juga salah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman orang-orang lain, ataupun pengalaman diri kita sendiri, ataupun hikmat daripada diri kita sendiri, tanpa kita renungkan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, saya kasih gambaran seperti itu. Yang terjadi satu hal, pada saat apa yang menjadi pengalaman seseorang, ataupun pengalaman diri kita, ataupun hikmat kita, itu pasti bisa ada satu kegagalan. Karena hikmat manusia, pengalaman manusia itu bukan sesuatu yang pasti berhasil. Hanya firman Tuhan yang pasti tidak pernah meleset, pasti berhasil, pasti benar. Dan pada saat kita ingin melakukan satu tindakan, ya, kita ingin melakukan satu tindakan, baik itu menyangkut finansial, kita bekerja, menyangkut menyangkut kesehatan, ataupun menyangkut keluarga, ya. Saat kita menafsir dengan kekuatan pikiran kita sendiri, tanpa kebenaran firman Tuhan, pasti akan menjadi satu hal di mana suatu saat terjadi kegagalan, kita akan mengalami satu kekecewaan. Dan pada waktu gagal, biasanya kalau kita orang Kristen, ya, kita mulai menjerit kepada Tuhan. Kita lupa pada waktu kita mau melakukan sesuatu, ya, mau melakukan sesuatu tindakan yang menyangkut yang tadi saya sebutkan itu, ya, finansial, kesehatan, keluarga, atau apapun juga, kita tidak mau bertanya sama Tuhan. Di dalam kehidupan kita sering mengandalkan pengalaman-pengalaman karena kita merasa bahwa pengalaman kita itu yang terhebat. Pengalaman kita itu sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita itu menjadi satu kesombongan, ya, kesombongan. Tidak sadar bahwa itu menjadi satu kesombongan, apalagi kalau kita ada gelar-gelar tertentu dan kita merasa menjadi seorang yang pandai atau piawai dalam bidang-bidang kita. Kita jarang sekali mau mengandalkan kebenaran firman Tuhan itu. Padahal nanti kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan orang Kristen harusnya tidak boleh seperti itu. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami kegagalan, kita akan menjadi satu kebingungan di dalam kehidupan kita. Tapi apakah pada waktu kita sudah bertanya sama Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, apa yang menjadi tindakan kita itu pasti berhasil? Juga belum tentu. Mungkin juga kita akan mengalami satu kegagalan. Tetapi dalam kegagalan itu, pada saat kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin dan saya percaya, kita akan diberi jalan, diberi kuasa, sehingga kita tidak akan mengalami putus asa. Ini yang penting sekali. Misalkan, saya sebelum buka firman Tuhan, saya renungkan sendiri. Misalkan, ya, hal yang menyangkut finansial, misalkan kita mau menggunakan uang ini untuk pekerjaan kita, misalkan kita mau beli ruko atau mau beli apa. Memang secara pengalaman kita butuh, kita tidak mungkin buka toko, misalkan toko kelontong di daerah yang memang tidak mungkin di sana bisa laku, nggak mungkin. Itu berdasarkan pengalaman. Tetapi pada waktu kita sudah sediakan semua menurut hikmat kita, pengalaman kita, sudah kita tata semua dengan baik, rasanya ini yang terbaik. Baru kita mulai berdoa. Kita bertanya sama Tuhan, apakah apa yang aku lakukan ini, apakah yang akan aku kerjakan ini tidak bertentangan dengan kehendak-Mu? Kalau kita memang sebagai anak Tuhan dan kita memang sudah biasa berkumpul dengan Dia, kita akan merasakan sebuah jawaban
kita akan merasakan sebuah nasihat. Dan pada saat kita menerima nasihat dan pada saat kita menerima teguran atau apapun juga, maka kita akan berjalan dengan dia di dalam segala usaha kita yang akan kita lakukan. Maka akan ada satu kekuatan daripada dia sendiri yang bekerja bersama-sama dengan kita. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya hal itu jika itu kita pahami dengan benar. Saya di dalam kehidupan saya seringkali salah di dalam kehidupan saya pada saat saya melakukan sesuatu tanpa bertanya-tanya dengan dia, tapi saya mengandalkan nikmat saya mengandalkan emosi saya mengandalkan kepandaian saya sendiri. Di saat saya sudah lakukan itu dan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka kekecewaan itu terjadi luar biasa di dalam hati saya. Dan rasa bersalah bermacam-macam terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi pada saat saya mulai belajar bagaimana setiap tindakan yang saya lakukan ini, saya sudah merasa dan saya sudah menerima nasihat daripada dia dan teguran daripada dia, dan saya lakukan bersama dengan dia. Meskipun di sekitar kita mungkin orang mencibir saya, meskipun di sekitar kita orang menegur saya ataupun dirasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka, tapi saat saya sudah merasakan saya berjalan bersama dengan dia, maka ada satu kekuatan yang sangat luar biasa yang hadir dalam kehidupan saya. Yang pasti, kalau berjalan bersama dengan dia, itu apa yang akan kita rencanakan di dalam setiap proyek kita ataupun setiap apa yang kita lakukan, pasti tidak ada satupun yang bertentangan dengan kebenarannya. Pasti berjalan bersama dengan kebenarannya. Ini yang membuat kita menjadi kuat, ini yang membuat kita menjadi lega di dalam situasi-situasi apapun juga. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Orang-orang di Korintus ini banyak sekali orang pandai, banyak sekali orang-orang yang mengandalkan hikmatnya, pengetahuannya. Ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka sangat-sangat rasanya luar biasa pengetahuannya tentang firman Tuhan dan mengandalkan hikmat pengetahuan yang selama ini mereka pelajari. Sehingga mereka saling satu dengan yang lain saling merasa hebat-hebatan, unggul-unggulan di dalam pengertiannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sang rasul ini mulai berbicara menghadapi orang-orang yang seperti ini, apa yang dia nasihatkan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, di Korintus ini, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Saat saya baca di dalam ayat 1 dan 2 dan saya renungkan, kita tahu Rasul Paulus ini murid daripada seorang ahli Taurat, Gamaliel, dan dia murid yang terpandai, dan dia seorang yang sangat luar biasa di dalam hukum-hukum Taurat. Dia sangat mengerti, dia sangat memahami, apalagi dia sudah menerima Kristus, dia memahami siapa itu Allah. Dia memiliki satu pengetahuan tentang teologi itu sedemikian luar biasanya, sehingga dia banyak sekali menulis di dalam surat-suratnya itu, baik untuk soteriologi, doktrin keselamatan, sampai dengan akhir zaman. Dia menulis semuanya. Dia memiliki satu pengetahuan tentang teologi sangat luar biasa. Estatologinya dia sangat luar biasa sekali. Ya, banyak sekali pengertian-pengertian yang
harusnya menjadi kebanggaan di dalam pengetahuannya, kebanggaan di dalam penginjilannya. Tetapi saya ingin mulai saat saya baca ini, saya mulai ingin sekali belajar seperti yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di dalam Korintus ini. Dia sampaikan demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, ya, dia datang bukan dia mengandalkan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang selama ini menjadi pengetahuan dan hikmat yang sangat luar biasa yang dia miliki. Ya, dikatakan aku datang dengan kata-kata, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kenapa kalau dikatakan yang disalibkan, bukan Dia yang dibangkitkan? Ya, sebenarnya kan lebih luar biasa lagi kebangkitannya. Tetapi dia berkata dia yang disalibkan. Ini sangat luar biasa. Dia ingin menyampaikan satu pengertian kata-kata yang disalibkan itu, yaitu bahwa melalui salib Kristus, pengorbanan Kristus, kematiannya, ya, penebusan dosa terjadi di dalam kehidupan manusia. Dia berpegangan kepada hal yang demikian. Dan kata-kata di ayat yang ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan getar. Ini penting sekali. Dia bukan takut dan gentar itu, dia tahu, ya, siapa yang dihadapi adalah orang-orang yang di Korintus itu yang mengandalkan pengetahuan dan hikmat-hikmat yang dipakai di dalam perdebatan mereka, yang mereka banyak sekali yang mungkin belajar teologi yang sangat diandalkan kepada diri pribadi masing-masing. Dan saya rasa secara pengetahuan Rasul Paulus jauh di atas mereka. Rasul Paulus ini salah satu murid Gamaliel yang pandai. Dia Sanhedrin dan dia orang Farisi. Dia sebutkan, dia sangat luar biasa sekali. Dia ahli Taurat. Dia sangat luar biasa sekali. Dia dari suku Benyamin. Pengertiannya saya rasa soal pengetahuan kebenaran firman Tuhan, dia sangat luar biasa sekali. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Bukan berarti Paulus takut diajak debat oleh mereka, berapologet dengan mereka, ataupun Paulus takut dengan segala kefasikan cara mereka berbicara. Saya rasa Paulus sangat luar biasa sekali untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Tapi di ayat 3 ini menjadi satu perhatian saya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Artinya apa? Bukan mengandalkan, ya, pengetahuan dan hikmat ataupun fasih berbahasa. Tetapi kata-kata ini memiliki satu pengertian. Dia mengandalkan, bergantung kepada Tuhan, sumber dari segala kekuatan hidupnya. Jadi di dalam ayat yang ketiga ini dia benar-benar ingin mengandalkan, ya, ingin mengandalkan kekuatan, ya, kekuatan daripada hikmat Allah, kekuatan daripada pertolongan Allah, bukan mengandalkan pengetahuannya saja. Dari ayat 3 ini jelas sekali dia ingin mengajarkan kepada kita. Di dalam kehidupan ini dia selalu ingin bersandar kepada Tuhan. Di dalam kehidupan ini dia selalu ingin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya ini. Meskipun dia memiliki pengetahuan, meskipun dia memiliki hikmat,
meskipun dia memiliki hal-hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mengenai siapa itu Allah dalam hidupnya, tetapi dia pada waktu ingin berhadapan dengan orang-orang yang di Korintus yang selalu mengandalkan hal yang demikian, dia takut dan getar itu dalam satu pengertian. Dia benar-benar tidak mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Dia benar-benar tidak mengandalkan hikmatnya sendiri. Karena kalau dia ingin mengandalkan hikmat dan pengetahuannya dia sendiri, dia mungkin tidak akan takut, dia mungkin tidak akan getar, karena dia memiliki hikmat jauh melampaui mereka. Tetapi di dalam pribadi Paulus yang betul-betul sudah bergantung kepada Tuhan secara penuh, dia ingin mengajarkan kepada kita, hendaknya saat kita menghadapi siapapun juga, menghadapi orang yang kita anggap remeh, menghadapi orang yang kita anggap tidak berpengetahuan, menghadapi orang yang persoalan-persoalan yang sangat remeh, dia selalu tetap tidak mengutamakan, mengandalkan pengalaman dan pengetahuan dan hikmatnya, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan secara penuh. Sehingga kata-kata di ayat 3 ini jelas, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan getar. Ya, takut dan getar itu betul-betul dia bukan saya ulangi, bukan karena ketakutannya itu bukan karena dia tidak berpengetahuan. Ketakutannya itu karena dia tidak memiliki pengertian tentang siapa itu Allah, menghadapi orang-orang Korintus yang sangat mengandalkan hal yang demikian. Secara pengetahuan dia tidak mundur, tetapi dia ingin mengajarkan kepada kita semuanya, saya ulangi, supaya tetap berharap kepada Allah. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, ini jawabannya. Jadi dia tidak, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ya, meyakinkan itu dia ingin menyindir orang-orang itu, ya, bahwa mereka mengandalkan satu kekuatan hikmat-hikmat mereka. Tetapi Paulus ingin menjelaskan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, akan kekuatan roh ini, di saat saya yakin, dia ingin mengajarkan kepada kita semuanya. Di dalam kehidupan kita ini, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, di saat saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya sudah menyampaikan firman Tuhan kurang lebih sekitar 20 tahun. Ya, setiap minggu saya sampaikan firman Tuhan, minim dalam satu minggu itu sekali, minim, ya, yang biasanya bisa 2-3 kali. Ini minim sekali selama 20 tahun. Saya belajar firman Tuhan cukup lama, ya, dan kalau saya mengandalkan kebenaran firman Tuhan, pada saat saya ingin menyampaikan firman Tuhan, pengetahuan tentang firman Tuhan, ayat-ayat yang saya baca, mungkin hampir seluruhnya sudah saya baca. Hampir seluruhnya sudah saya pelajari. Dan kalau saya hanya mengandalkan kekuatan pengetahuan saya, kapan saya disuruh khotbah di mana, saya tidak merasa takut dan saya tidak merasa getar apalagi menghadapi jemaat-jemaat yang berpengetahuan firman Tuhan yang pastinya tidak seberapa mengerti. Jauh lebih mengerti saya anggap seperti itu karena saya belajar 20 tahun. Ya. Dan kalau saya mengandalkan pengetahuan yang saya miliki yang hadir di dalam otak saya dan hikmat saya nggak perlu persiapan,
Saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu gumuli di dalam kehidupan saya. Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada mereka? Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka? Saya banyak sekali, ada seorang hamba Tuhan ya, saya heran pada saat dia ingin menyampaikan firman Tuhan, dia mengandalkan laptopnya. Ya, kalau nggak ada laptopnya, dia tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya sampai heran. Jadi dia mengandalkan hikmat yang ada di dalam laptop itu. Dia tidak, saya yakin yang seperti ini, apakah dia pada waktu mau menyampaikan dia berdoa, dia bergumul dengan Allah, apa yang harus dia sampaikan, apa yang harus dia jelaskan kepada jemaat. Kalau cuma di copy di laptop dan dia bacakan, atau apalagi di teks dan dia bacakan itu semuanya, dan nanti disimpan, kapan nanti dikeluarkan lagi. Roh Allahnya bekerjanya di mana? Padahal yang terpenting pada waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan, kalau menurut saya ya, yaitu pergumulan kita, apa yang akan saya sampaikan kepada jemaat, supaya jemaat ini menerima berkat melalui kebenaran firman. Di dalam kehidupan ini apa yang harus saya sampaikan? Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Misalkan kita mau melakukan sesuatu, misalkan kita mau bekerja, misalkan kita menghadapi situasi-situasi kesehatan, anak kita mengalami sakit, istri kita mengalami sakit, atau diri kita mengalami sakit, kita ingin melakukan satu tindakan, kita mau ke rumah sakit, kita mau ke dokter, kita mau apa, kita gumuli, apakah hal ini yang terbaik? Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya dengan apa yang aku lakukan ini namamu dimuliakan? Setiap apa yang menjadi tindakanku supaya orang-orang di sekitarku tidak menjadi gelisah, bagaimana caranya? Ini penting sekali di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, misalkan mungkin ada salah satu keluarga kita sakit, mungkin si A tidak setuju untuk dibawa ke dokter, si B setuju, si C tidak setuju. Ya kita bagaimana kita diberi hikmat sama Tuhan supaya kita bisa menjelaskan kepada mereka, supaya mereka mendukung di dalam doa, supaya apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi pengharapan kita didukung oleh mereka, sehingga ada satu kelegaan di dalam setiap tindakan kita. Ini hal-hal yang penting di dalam kita bekerja. Kita mau buka sebuah tempat atau toko usaha, kita bertanya sama Tuhan, dan kita mulai pada waktu bertanya, kita nanti bisa diberi satu hikmat sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dengan apa yang akan menjadi usaha kita ini. Kita nanti akan diberi gambaran-gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang di sekitar kita, bagaimana dengan cara kita berusaha ini, apakah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Bagaimana caranya supaya menjadi berkat di sekitar kita? Bukan bagaimana supaya kita mendapat untung sebanyak mungkin. Kita sikat orang kanan kiri, kita sikat kita sendiri yang pokoknya kita yang luar biasa. Kalau ini yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita, di dalam kita usaha, terus kita ngomong ini dari Tuhan, nggak salah tak itu. Tapi coba kalau kita mulai bekerja, kita melakukan satu pekerjaan, terus kita mulai mikir, bagaimana dengan usahaku ini, dengan caraku bekerja ini, orang-orang di sekitarku bisa melihat, apalagi bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagaimana caranya supaya orang yang bekerja dengan aku tidak menjadi kecewa, bahkan mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kalau ini menjadi kerinduan kita, dan kalau ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita, kalaupun mungkin usaha kita tidak maju, bahkan mungkin mengalami satu kemunduran, kita tidak goyang, kita tidak khawatir, karena kita berjalan bersama dengan Dia. Ini yang penting, ini yang luar biasa. Kita belajar dari pengertian Rasul Paulus ini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Berdasarkan keyakinannya, berdasarkan
pengetahuannya, berdasarkan hikmatnya. Sebetulnya Rasul Paulus bisa mengandalkan hal itu. Tetapi dia berkata dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ini yang menjadi satu penompangnya. Ini yang menjadi satu kekuatannya di dalam kehidupan ini. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini poin yang ayat yang kelima ini. Jadi setiap tindakan kita di dalam kehidupan ini, ya, supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini yang ingin Rasul Paulus sampaikan pada jemaat di Korintus. Ini yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hendaknya setiap tindakan kita, hendaknya setiap apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, memang ya, kita harus berdasarkan pengalaman kita. Kita harus berdasarkan pengetahuan kita. Tetapi kita bukan bergantung penuh kepada pengalaman dan bergantung penuh kepada pengetahuan dan hikmat dunia. Tetapi kita bergantung penuh pada kekuatan Allah. Ini yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita, karena kita sekarang ini sebagai hambanya. Sekarang ini kita ini sebagai anaknya. Ya, saya ulangi lagi, kita sebagai hambanya, kita sebagai anaknya. Oleh karena itu, setiap tindakan di dalam kehidupan kita ini, kita harus bergantung penuh kepada Dia. Bukan bergantung penuh berdasarkan pengetahuan ataupun berdasarkan pengalaman dan hikmat yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Saya ulangi, di dalam 1 Korintus ya, pasal 1 ayat yang kedua mulai ayat 1, Rasul Paulus ini berbicara kepada orang-orang di Korintus bahwa dia menghadapi mereka, ya, dia tidak mengandalkan kekuatan dan pengetahuan yang dia miliki, tapi dia mengandalkan kekuatan Allah. Di dalam pengertiannya, dia memberikan satu pengertian. Pada saat dia menghadapi orang-orang itu, dia takut dan gentar. Itu memiliki satu pengertian, karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan kekuatan Allah, sehingga dia selalu bergantung kepada Allah. Ya, saya ulangi, bergantung kepada Allah. Karena kalau dia mengandalkan kekuatan dan pengetahuannya sendiri, dia tidak akan takut. Dia tidak akan gentar malahan, karena dia memiliki pengetahuan dan pengertian hikmat yang sangat luar biasa. Dia seorang ahli Farisi atau apa juga, dia pasti jajah debat, dia tidak mundur. Tetapi dia mengandalkan kekuatan Allah, sehingga dia menghadapi orang-orang itu, dia selalu bergantung sama Tuhan. Dia takut menghadapi mereka tanpa Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan hikmatnya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ini penting sekali, ya. Mungkin di dalam kehidupan kita, pada waktu kita belum menjadi orang sukses, ya. Pada waktu kita masih, ya, pegawai rendahan, hidup kita pas-pasan. Di dalam keluarga mungkin kita gaji kita cukup untuk kita makan dalam 30 hari ini, mungkin kurang 2 hari, sehingga kita selalu berharap bergantung sama Tuhan. Ya, tetapi berjalannya waktu, kita mungkin bisa bekerja, dan kita berdasarkan pengalaman kita, hikmat yang kita pelajari dalam kehidupan ini, dengan cara-cara kita makin luar biasa, uang kita makin banyak, dan apa yang kita miliki berdasarkan pengalaman kita sudah sedemikian banyaknya, dan kita mulai mengandalkan apa yang menjadi milik kita itu semuanya. Dan kita menghadapi siapapun juga, kita tidak perlu bertanya sama Tuhan, kita tidak perlu pertolongan Tuhan, karena apa yang menjadi andalan kita sudah kita miliki, dan kita merasa mampu menghadapi itu semuanya. Ini yang ingin dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hendaknya kita tidak boleh lakukan hal yang demikian. Sang Rasul Paulus, seorang yang demikian luar biasanya, dipakai Tuhan. Dia sampai dibawa ke langit tingkat 3. Langit tingkat 3 itu surga. Tingkat 3 itu bukan berarti di dalam surga itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya,
Suatu saat nanti akan saya jelaskan. Ya, surga tingkat 3 itu berarti Paulus di dalam keterbatasannya, ya, Allah memberikan satu penglihatan di dalam batas-kebatasnya saja. Karena kalau tingkat 7 itu keseluruhan surga, Paulus sudah menikmati. Dia belum diberi keseluruhan seperti itu. Dia dikasih hikmat yang sedemikian rupa, ya. Dia menghadapi siapapun juga. Bahkan dia saat menghadapi Raja Agripa, dia menyampaikan Injil, menyampaikan berita kebenaran itu, sampai raja itu berkata, aku hampir-hampir percaya, aku hampir-hampir terpercaya oleh omongannya Paulus. Tetapi dasar Agripa yang tidak menerima anugerah, sehingga dia pun tetap menolak apa yang Rasul Paulus sampaikan. Saat dia berdebat di Athena dengan orang-orang cendekiawan, orang-orang yang ada di Yunani, dia tidak pernah kalah. Ya, sedemikian luar biasanya. Tetapi dia menghadapi orang-orang Kristen yang di Korintus, dia takut dan gentar bukan karena dia ketakutan, tetapi dia ingin mengajarkan kepada kita, hendaknya kita selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita yang saat ini mungkin kita sudah sukses di dalam pekerjaan kita, mungkin kita sudah sukses di dalam keluarga, mungkin kita sudah sukses di dalam kesehatan, dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan hikmat-hikmat kita, dan kita mulai tidak mengandalkan Allah dalam hidup kita. Malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita kembali. Sebelum apa yang kita kerjakan, sebelum apa yang kita lakukan, kita putuskan, kita selalu bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kita mulai melatih diri kita kembali. Dan saya percaya, Allah yang begitu mengasihi kita, yang sudah memberikan hidup bagi kita, yang telah mati bagi kita, yang telah memberikan segalanya di dalam kehidupan kita, pasti janjinya ditepati dalam kehidupan kita. Kalau kita ketuk, dia pasti membuka, dia pasti memberikan penjelasan-penjelasan dalam kehidupan kita. Ya, amin firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar ingin berharap kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau telah menegur kami yang saat ini telah menjauhi Engkau karena kesombongan-kesombongan kami. Melalui hikmat, pengetahuan, dan apa yang menjadi keberhasilan kami, setiap tindakan kami, setiap apa yang harus kami kerjakan, kami sudah tidak bertanya kepada Engkau. Kami sudah tidak bergumul bersama dengan Engkau, tetapi kami berjalan berdasarkan pengalaman kami. Ampuni kami Bapa. Engkau Allah yang mengetahui segala isi hati kami. Melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini, Kau memberikan teguran bagi kami, dan kami mau menerima teguran ini. Mulai saat ini dan seterusnya, ajar kami supaya kami selalu berharap kepada Engkau. Sehingga setiap tindakan kami, setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami bersama dengan Engkau. Dan kami akan mengalami satu kekuatan, karena saat kami berjalan dengan Engkau, kami tidak takut menghadapi situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.